Menjadi juara kelas atau mendapatkan nilai yang bagus di sekolah mungkin menjadi impian seluruh siswa waktu kita sekolah. Makanya nggak heran ya kalau ada anak yang semasa sekolahnya itu ambisius banget itu buat ngejar nilai yang tinggi. Ikutan les ini itu, belajar semalaman, dan cara-cara lain yang mereka lakuin untuk bisa dapat nilai yang bagus di sekolah. Tapi pernah nggak sih lu ngeliat ada anak yang di sekolahnya rajin, berprestasi, dan juara kelas, tapi ketika di kehidupan nyata, anak itu jadi biasa-biasa aja. Dan bahkan kalah gitu sama temen-temennya yang pas di sekolah itu justru biasa aja. Gue rasa ada sisi gelap dari prestasi akademis yang banyak orang itu nggak sadar, khususnya bagi orang tua nih yang biasanya suka maksa anaknya buat dapat nilai yang bagus. Nah terkadang memang ada fenomena terbalik, di mana anak yang pintar di sekolah justru kalah saing sama teman-temannya yang semasa sekolahnya itu nggak ada prestasi apapun. Nah makanya di video kali ini gue mau bahas secara rasional kenapa bisa ada anak yang di sekolahnya pintar, tapi gagal ketika di kehidupan nyata. Dan kenapa anak-anak yang biasa-biasa aja justru dia bisa sukses gitu daripada yang lebih pintar di sekolah. Apakah selama ini prestasi akademis itu cuma ilusi ya kan? Sebenarnya gue rasa kita nggak bisa ya mengeneralisir bahwa semua anak yang pintar di sekolah itu buruk dan salah. Karena faktanya ada anak yang di sekolah pintar tapi gagal di kehidupan nyata, tapi ada juga anak yang pintar di sekolah tapi tetap bisa meraih keberhasilannya gitu. Begitupun sebaliknya, ada anak yang di sekolah biasa aja tapi sukses di kehidupan nyata, tapi yang nggak menutup fakta juga gitu. Kalau ada anak yang di sekolahnya biasa aja, tapi gagal-gagal juga di kehidupan nyata. Jadi memang nggak ada kaitannya antara prestasi akademis sama kehidupan nyata. Karena memang keberhasilan itu dipengaruhi banyak aspek lainnya. Nah tapi gue rasa ada kesalahan berpikir terhadap prestasi akademis yang gue rasa perlu diperbaikin gitu. Supaya orang itu gak meromantisasi prestasi akademis secara berlebihan. Gue udah rekam semua ini video kali ini dengan sangat sederhana yang gue rasa lu pasti langsung paham sama apa yang gue sampaikan. So, disimak sampai habis biar lu gak setengah-setengah dapet informasinya. Ketika kita di sekolah, kita akan diatur dengan aturan-aturan yang dibuat sama pihak sekolah. Dan aturan-aturan itu pun kadang beda-beda tiap sekolahnya. Mulai dari sepatu harus hitam, ya kan, rambut harus pendek, dan aturan-aturan lainnya yang dibuat dengan ketentuan sekolah. Nah, terlepas dari pro kontra aturan tersebut, mau nggak mau, murid itu harus patuh dengan aturan yang ada. Karena kalau sedikit aja ngelanggar aturan, anak itu kena hukuman, bahkan itu ngaruh ke nilai rapot murid tersebut. Karena nilai rapot itu kan nggak cuma nilai pemahaman doang ya, tapi ada nilai sikap dan lain sebagainya. Nah, bagi anak yang ambisius mengejar nilai bagus di rapot sekolah, anak itu nggak cuma harus menjawab soal ujian dengan benar, tapi juga harus rajin mematuhi seluruh aturan yang ada. Sehingga bagi mereka yang mengejar nilai, mereka akan mematuhi seluruh sistem sekolah yang ada dan berpikir sesuai yang sekolah mau. Nah, hal itu ngebentuk mereka jadi anak yang patuh dan taat dengan sistem yang ada. Karena ya itu tadi, kalau sedikit aja mereka buat kesalahan, nilai mereka terancam. Atau mau nggak mau dan suka nggak suka, anak-anak yang ngejar nilai bagus, mereka harus jadi anak yang patuh dengan sistem yang udah dibentuk. Nah, gue rasa ini bisa jadi sebuah ilusi ya, dimana siswa yang berhasil dapat gelar juara kelas, mereka cenderung punya ambisi gitu untuk mempertahankan gelar yang mereka punya, yaitu dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk jadi murid yang sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun, alias ya perfeksionis. Bayangin lu ranking 1 terus nih, pasti kan lu ada ambisi gitu untuk mempertahankan ranking itu supaya nggak kerebut sama yang lain. Makanya untuk mempertahankan gelar itu, lu harus ikut aja sama aturan yang ada. Nah, di sini masalahnya, anak yang berusaha untuk gak melakukan kesalahan apapun demi dapat nilai yang bagus, dia akan takut untuk mengambil keputusan beresiko dan berpikir untuk cari aman sesuai yang sistem mau. Karena dia terjebak di dalam ilusi perlombaan yang mengharuskan dia untuk lebih sempurna gitu, daripada anak yang lainnya. Nah, sehingga ketika dia lulus dan berada di kehidupan nyata, dia bakal bingung ngelakuin apapun, karena gak ada sistem yang menuntun hidup dia. Akhirnya anak-anak yang terbiasa patuh sama aturan sekolah karena ngejar nilai yang baik, mentalitas itu cenderung ke bawah gitu ketika mereka lulus. Yang mana mereka jadi takut untuk mengambil keputusan berisiko, dan mereka cenderung cari aman sesuai yang dilakuin banyak orang, atau biasa disebut dengan mob mentality. Kalau di sekolah kan mereka diarahin harus ngelakuin apa aja gitu untuk berhasil di sekolah. Sedangkan di dunia nyata, aturan itu begitu absurd, sehingga kompetisi dunia luar itu lebih kompleks, karena probabilitas berhasil itu bukan cuma diukur dari kecerdasan dan kepatuhannya doang, tapi banyak aspek lain. Makanya nggak heran kalau terkadang tuh ada fenomena terbalik, di mana ada anak yang di sekolahnya itu biasa-biasa aja, justru dia bisa lebih sukses daripada temannya yang semasa sekolah itu lebih pintar dan rajin. Karena faktor keberhasilannya itu lebih luas daripada di sekolah. Biasa-biasa aja di sini bukan berarti asal-asalan ya, tapi harus ada faktor lain yang bisa ngedorong keberhasilan lu. Entah etos kerja yang bagus, punya skill di luar sekolah, atau enggak lu anak yang kreatif. Karena anak yang bodoh di sekolah, mungkin dia memang gak pintar, tapi bisa aja dia kreatif. Di sini ada perbedaan mencolok ya, antara cara berpikir anak yang pintar sama anak yang kreatif. Kalau anak yang pintar, dia berpikir gimana dunia ini bekerja. Tapi kalau anak yang kreatif, dia berpikir gimana caranya untuk bisa bikin dunia yang sama. Paham nggak bedanya? Jadi walaupun anak yang dapat nilai bagus di sekolah adalah anak yang pintar,
tapi belum tentu dia anak yang kreatif. Sehingga mereka mungkin gampang untuk menghafal, tapi buruk dalam mengambil keputusan di kehidupan nyata. Gue bukan bermaksud lo harus nakal dulu di sekolah biar nanti bisa sukses ya, karena gue rasa ini kesalahan berpikir yang harus dibenerin. Maksud gue tuh belum tentu anak yang bodoh di sekolah itu didesain untuk jadi orang yang gagal. Dan anak yang pintar di sekolah pun bukan berarti didesain untuk berhasil di dunia nyata. Karena ketika di dunia luar, faktor keberhasilan seseorang itu bukan cuma kecerdasan dan kepatuhannya doang, tapi melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin gak diajarin di sekolah. Menurut penelitian dari Harvard University yang ditulis sama Alice Boyce PhD, ada 5 alasan kenapa anak yang pintar di sekolah itu bisa gagal di kehidupan nyata. Pertama, orang yang pintar di sekolah terkadang mengabaikan skill yang sebenarnya itu juga penting daripada kecerdasan intelektualitas. Kayak misalnya nih, lu punya gak sih temen yang pintar, tapi ketika dia bersosialisasi, sosial skill dia tuh kurang gitu. Nah, sedangkan skill-skill begitu juga gak kalah penting daripada sekedar pintar akademis. Kedua, masalah kerjasama. Bagi orang yang pintar sewaktu sekolah, dia tuh udah terbiasa mengerjakan tugas dengan lebih mudah walaupun sendirian. Nah, ketika masuk di dunia kerja atau di dunia nyata, dia merasa bahwa dia tuh bisa ngerjain itu sendirian gitu. Dan gak ada tim pun ya gak jadi masalah. Nah, karena dia selalu individualis, akhirnya dia gak bisa untuk ngerti gimana caranya mendelegasi pekerjaan ke orang lain. Ketiga, orang yang pintar sering menganggap kalau dirinya lebih pintar daripada orang lain. Sehingga dia tuh gak peduli gitu dengan pendapat orang lain. Karena ya dia nganggap kalau diri dia tuh lebih pintar daripada yang lain. Keempat, orang pintar itu gampang bosan. Dimana ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tuh merasa kalau nggak ada tantangan yang terlalu menarik. Makanya mereka tuh lebih cepat merasa bosan. Padahal sebenarnya, bisa aja ada hal lain yang sebenarnya itu penting, tapi dia lewatin. Dan yang terakhir adalah, orang pintar itu kebanyakan mikir. Sebenarnya mikir itu nggak salah ya, tapi dalam menyelesaikan suatu masalah, ada hal yang lebih penting daripada sekedar kebanyakan mikir, yaitu action. Karena percuma kalau kebanyakan mikir, tapi nggak ngelakuin apapun. Poin-poin tersebut bukan opini gue pribadi ya, tapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sama Alice Boyce yang ditulis di jurnal reviewnya Harvard. Dan di dalam jurnal tersebut pun ya, nggak mengeneralisir bahwa semua orang pintar itu seperti itu. Tapi hanya membahas faktor-faktor yang ngebuat orang pintar itu kenapa sih dia tuh bisa gagal di kehidupan nyata. Ketika masih sekolah, mungkin banyak dari kita yang nggak sadar apa aja kekurangan dari sistem sekolah. Karena sistem yang ada, itu ngebentuk diri kita untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik aja. Tapi kalau kita perhatiin lagi, sistem pendidikan kita itu masih banyak yang terfokus pada hafalan, bukan pemikiran kritis. Gini, lu pernah nggak sih lihat soal yang kayak gini? Atau enggak begini? Soal-soal yang ada semacam itu mengajarkan kita untuk menghafal daripada berpikir kritis. Kenapa ini bisa bermasalah? Karena soal-soal yang melatih pada hafalan justru ngebuat murid itu jadi nggak berpikir kritis, dan anak itu justru terbiasa dengan apa yang udah ada. Karena ya, mereka berpikir sesuai dari apa yang udah ada sebelumnya. Nah, cara berpikir hafalan justru itu sangat mudah untuk digantikan sama mesin atau robot, apalagi sekarang udah ada AI. Makanya gue heran kalau ada guru marah sama murid yang nyontek ke Google, sedangkan soalnya aja semua ada di Google, ya nggak sih? Soalnya kan kalau emang guru nggak pengen murid jawab dengan jawaban yang sama kayak di Google atau di internet, ya harusnya soal yang dikasih pun usahain nggak ada di internet. Nah, problemnya adalah, pendidikan kita saat ini tuh masih sering ngasih soal yang jawabannya itu bisa dihafalin, bukan pada pemahaman. Makanya nggak heran kalau banyak soal-soal yang kita hafalin di sekolah itu nggak ada kaitannya sama kehidupan nyata. Gue rasa terlalu kasar ya untuk bilang kalau sekolah itu scam atau nggak penting. Karena gimana pun kita belajar hal umum juga dari sekolah gitu. Bahkan lu bisa ngerti omongan gue aja karena dari sekolah. Tapi kalau kita kaitin hubungan antara kecerdasan akademis dan keberhasilan dunia luar, gue rasa masih ada aspek lain yang lebih berkaitan daripada kecerdasan akademis. Sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan kalau semua anak yang pintar itu bakal gagal dan yang bodoh itu bakal berhasil. Karena faktor keberhasilan seseorang itu cukup luas. Bahkan menurut penelitian pun, IQ suatu negara itu ada kaitannya dengan GDP negara tersebut. Tapi kalau kita lihat secara mikro, memang terkadang ada fenomena terbalik, di mana anak yang pintar justru bisa gagal di kehidupan nyata. Dan anak yang bodoh bisa lebih berhasil daripada anak yang pintar. Video ini bukan untuk merendahkan orang yang pintar di sekolah ya, tapi justru memberikan fakta bahwa kalau lu bodoh di sekolah, bukan berarti lu akan jadi gagal. Karena balik lagi, faktor keberhasilan seseorang itu lebih luas daripada yang diajarin di sekolah. Tapi bodoh di sini tuh bukan berarti lu cuma asal-asalan terus berharap bisa lebih sukses gitu daripada yang pintar. Tapi harus ada aspek lain yang ngebuat lu tuh unggul daripada orang-orang yang pintar di sekolah. So, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.